Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Prensa dari kelompok 10 studi keislaman. Yang terhormat Bapak Mukti Ali MPDI selaku dosen pengampu MK studi keislaman. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi yang telah dijelaskan pertama kali oleh teman saya. Materi saya yaitu pemikiran filosofi Muslim. Yang pertama yaitu menurut Al-Kindi. Menurut Al-Kindi, filsafat adalah pengetahuan yang benar, sedangkan agama menerangkan tentang apa. Dan filsafat mempergunakan akal. Wahyu tidak bertentangan dengan filsafat. Hanya argumentasi yang dikemukakan wahyu lebih meyakinkan daripada argumen filsafat. Tuhan menurut Al-Kindi adalah pencipta alam, bukan penggerak pertama. Tuhan itu esa, azali, unik. Ia tidak tersusun dari materi dan bentuk, tidak bertubuh dan bergerak. Ia hanyalah keesaan belaka. Selain Tuhan, semuanya mengandung arti banyak. Sebagaimana telah diketahui, Al-Kindi banyak mempelajari filsafat Yunani, maka dalam pikirannya banyak kelihatan unsur-unsur filsafat Yunani itu. Apa-apa saja unsur-unsur filsafat Yunani yang ada di dalam pikiran filsafat Al-Kindi? Yang pertama yaitu aliran Pythagoras tentang matematika sebagai jalan ke arah filsafat. Nomor 2, pikiran Aristoteles dalam soal fisika dan metafisika. Meskipun Al-Kindi tidak sependapat dengan Aristoteles tentang kadim alamnya, nomor 3, pikiran Plato dalam soal kejiwaan. Nomor 4, pikiran Plato dan Aristo bersama dalam soal etika, wahyu dan iman, ajaran-ajaran agama dalam soal-soal yang berhubungan dengan Tuhan dan sifatnya. Pikiran aliran Mu'tazilah dalam pengembangan kekuatan akal dan mewakilkan ayat-ayat Al-Quran. Oleh karena itu, pemikiran Al-Kindi banyak mendapat pengaruh filsafat Yunani. Maka sebagian penulis berpendapat bahwa Al-Kindi mengambil alih seluruh filsafat Yunani. Tetapi bila pemikiran dipelajari dengan seksama, tampak bahwa pada mulanya Al-Kindi mendapat pengaruh pikiran filsafat Yunani, tetapi akhirnya ia mempunyai kepribadian sendiri. Yang berikutnya yaitu Al-Farabi. Al-Farabi terkenal sebagai filosof sinkretisme yang mempercayai filsafat. Al-Farabi berusaha memadukan beberapa aliran filsafat yang berkembang sebelumnya, terutama pemikiran Plato dan Plotinus, juga antara agama dan filsafat. Usaha Al-Farabi diperluas lagi, bukan hanya mempertemukan aneka aliran, meskipun berbeda-beda corak dan macam-macamnya. Menurut tujuan filsafat, ia memiliki kebenaran, karena kebenaran itu hanya satu, tidak ada yang lain. Al-Farabi berkeyakinan bahwa agama dan filsafat tidak bertentangan, justru sama-sama membawa kebenaran. Hal ini terbukti dengan karangannya yang berjudul Al-Jami Baina Rayani Al-Hakiman, dengan maksud mempertemukan pikiran-pikiran Plato dan Aristoteles. Kedatinya pun begitu, Al-Farabi juga mempertemukan hasil-hasil pemikiran filsafat. Nomor yang ketiga yaitu menurut Ibnu Miskawai. Konsep manusia menurut Ibnu adalah penciptaan yang tertinggi adalah akal, sedangkan yang terendah adalah materi. Akal dan jiwa merupakan sebab adanya alam materi bumi, sedangkan bumi merupakan sebab adanya tubuh manusia. Dalam diri manusia terdapat jiwa, pikiran yang hakikatnya bernafsu, al-nas. Daya bernafsu dan berani berasal dari unsur materi, sedangkan yang daya berpikir berasal dari roh Tuhan yang tidak akan mengalami kehancuran.
Kombinasi dari keutamaan menghasilkan sebuah keutamaan yang berupa keadilan al-adalah. Selanjutnya, setiap keutamaan tersebut memiliki cabang tengah antara berbuat aniaya dan teraniaya. Hikmah atau kebijakan memiliki tujuan cabang, yaitu ketajaman intelijensi, kuat keingatan, rasionalitas, tangkas, jernih ingat, jernih pikiran, dan mudah dalam belajar. Yang keempat yaitu Ibnu Sina. Pola pikir Ibnu Sina dipercaya bahwa setiap tubuh manusia terdiri daripada 4 unsur, yaitu tanah, air, api, dan angin. Keempat unsur ini memberikan sifat lembab, sejuk, panas, dan kering, serta senantiasa bergantung kepada unsur yang lain. Ibnu Sina percaya bahwa wujud ketahanan semula berada dalam tubuh manusia, tidak melawan penyakit. Jadi selain keseimbangan unsur-unsur yang dinyatakan itu, manusia juga memerlukan ketahanan yang kuat dalam tubuh bagi mengakalkan kesehatan dan proses penyembuhan. Pengaruh pemikiran Yunani bukan saja dapat dilihat dalam pandangan Ibnu Sina juga mengenai kesehatan dan pengobatan, tapi juga bidang filsafat. Ibnu Sina berpendapat bahwa matematika boleh digunakan untuk mengenal Tuhan. Pandangan seumpama itu pernah dikemukakan oleh filsafat Yunani seperti Pitagoras untuk menguraikan mengenai suatu kejadian. Bagi Pitagoras, suatu barang mempunyai angka-angka dan angka itu berkuasa di alam ini. Berdasarkan pandangan itu, maka Imam Al-Ghazali telah menyeratkan pemahaman Ibnu Sina sebagai sesat dan lebih rusak daripada kepercayaan Yahudi dan Nasrani. Sebenarnya Ibnu Sina tidak pernah menolak kekuasaan Tuhan. Nomor kelima yaitu Al-Ghazali. Menurut Al-Ghazali, pandangan Al-Ghazali yang sangat terkenal adalah pandangannya tentang hakikat manusia yang berlandaskan pada esensi manusia, yaitu berjiwa yang bersifat kekal dan tidak hancur. Ada 4 istilah yang sangat populer dikemukakan oleh Al-Ghazali dalam pembahasannya yang begitu mendalam tentang mengemukakan kaidah filsafat untuk menguraikan persoalan yang berkaitan dengan logika ketuhanan dan fisikal. Menurut Al-Ghazali, filsafat oleh sebagai pada 6 ilmu pengetahuan ialah matematika, logika, fisika, metafisika, politik, dan etika. Bidang-bidang ini kadangkala selaras dengan agama dan kadang pula sangat berlawanan dengan agama. Baiklah, yang keenam yaitu menurut Ibnu Rashid. Pemikiran dalam masalah ketuhanan. Ibnu Rashid berpendapat bahwa Allah adalah penggerak pertama, muharik al-awal. Sifat positif yang diberikan oleh Allah adalah akal. Wujud adalah esaannya. Wujud dan keesaannya tidak berbeda dengan zatnya. Dalam pembuktian adanya Tuhan sendiri. Golongan Hasyawiyah Sufiyah, Mu'tazilah, Asy'ariyah, dan Falasifah. Masing-masing golongan tersebut mempunyai pendapat yang berbeda-beda satu sama lain dengan menggunakan takwil dalam mengartikan kata-kata syar'i sesuai dengan kepercayaan mereka. Golongan Hasyawiyah misalnya, mereka dapat berpendapat bahwa cara mengenal Tuhan adalah mengetahui sesama pendengar.
saja melalui akal. Mereka berpegang pada riwayat syar'i yang mustahil tanpa menggunakan takwil. Ibnu Rashid menolak pemikiran yang demikian karena Islam mengajak kita untuk memperhatikan dan maujud ini dengan akal dan pikiran kita. Nomor ketujuh yaitu Ibnu Bajah. Apabila menurut Ibnu Bajah, segala yang ada al-maujudat terbagi dua, yaitu bergerak dan tidak bergerak. Yang bergerak adalah jisim, materi yang sifatnya finite, terbatas. Gerak terjadi dari perbuatan yang menggerakkan terhadap yang digerakkan. Gerakan ini digerakkan pula oleh gerakan yang lain. Yang akhir rentetan gerakan ini gerakan oleh gerakan yang tidak bergerak dalam arti penggerak yang tidak berubah, yang berbeda dengan jisim, materi. Penggerak ini bersifat azali. Gerak jisim mustahil timbul dari substansinya sendiri, sebab ia terbatas. Oleh karena itu gerakan ini mesti berasal dari gerakan yang infinity, tidak terbatas, yang oleh Ibnu Bajah disebut dengan akal.